Ika Merdeka Sari kembali hadir dalam program talk show spesial dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita sudah terhubung via Zoom saat ini ya, meskipun sebenarnya kami menantikan narasumber lain yang ikut hadir bersama saya di studio, tapi karena banyak kegiatan yang juga tidak kalah penting, sehingga langsung saja kita mulai acara ini seputar program nasional gerakan keamanan pangan untuk desa dan kelurahan, tepatnya mungkin kelurahan ya, kalau untuk Kota Parepare. Terhubung saat ini kita bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, Ibu Dr. Anda Hardaningsih, APT MHSM. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Ibu? Iya. Selain Ibu Dr. Hardaningsih juga ada beberapa teman-teman yang juga tergabung atau terhubung saat ini via Zoom. Baik, mungkin menghemat waktu dan mengefisienkan waktu yang kami tahu betul bahwa Ibu Kepala Balai mungkin saat ini juga harus menghadiri kegiatan lain. Untuk itu langsung saja Ibu, silahkan. Ibu Dr. Hardaningsih, silahkan. Iya, bisa mendengarkan suara saya Ibu? Baik, langsung saja Ibu. Iya. Boleh dilepas headsetnya saja Bu, Ibu, mohon. Halo, Ibu bisa mendengarkan suara kami? Mungkin boleh dilepas dulu headsetnya. Kami tidak bisa mendengarkan suara Ibu dengan jelas. Baik. Iya, Ibu bisa mendengarkan suara Baik. Iya. Iya, Ibu bisa mendengarkan? Baik, Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Baik, baik saudara, di kesempatan ini seperti yang saya utarakan barusan bahwa kita akan mengupas seputar program nasional gerakan keamanan pangan, yang mana ini juga merupakan salah satu program unggulan Kota Parepare yang mana kita ketengahkan beberapa pekan-pekan sebelumnya dalam program yang sama, program acara yang sama, bahwa memang Parepare sangat mendukung, yang pasti juga ikut berkontribusi dan juga bisa menjadi pilot project untuk utara Sulawesi Selatan, yang mana Kota Parepare ini sendiri menjadi salah satu kota yang memang betul-betul memberikan apresiasi yang besar untuk peningkatan keamanan pangan di segala leading sektor. Baik Ibu Kepala Balai Besar Obat dan Makanan, Pengawas Obat dan Makanan bisa bergabung? Sudah mendengarkan suara saya? Ya, suara saya sudah terdengar jelas, Mbak. Baik, baik Mbak. Langsung saja Ibu, mohon izin seputar tema kita hari ini, silahkan. Ya, baik. Baik, terima kasih TV Peduli ini yang mengundang saya untuk talk show tentang gerakan keamanan pangan desa atau gerakan keamanan pangan di daerah. Seperti kita ketahui ya, kalau pangan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2021 itu dinyatakan bahwa pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama ya, dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta negara itu berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Nah, keamanan pangan ini dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan keamanan pangan ini harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah NKRI ya. Di samping itu juga keamanan pangan ini mempunyai kontribusi yang besar pada isu kebijakan pemerintah maupun isu global lainnya, yang yaitu tentang penanganan pandemik. Kemudian ada isu tentang penurunan stunting, kemudian juga pembangunan berkelanjutan atau SDGs, serta untuk mencapai visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan, sebenarnya Badan POM ini sudah menginisiasi gerakan keamanan pangan desa ya,
sejak tahun 2014. Nah, program ini dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu ya, mungkin Pare-Pare mungkin belum pernah memang ya. Kemudian pada saat itu memang masih sangat kecil capaian jumlah desa yang diintervensi ya, selama 5 tahun itu baru sekitar 5.055 desa atau sekitar 6%. Jadi kalau kita hitung total jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia itu sangat banyak gitu ya. Nah, jumlah ini sangat rendah dan perlu dilakukan revitalisasi program untuk percepatan. Nah, tahun ini Kota Pare-Pare mendapat kesempatan untuk diintervensi keamanan pangan di desanya ya. Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini sudah kami adakan advokasi pada beberapa bulan yang lalu ya, dan sambutan dari pemerintah daerah sungguh luar biasa. Jadi pemerintah daerah ini akan mendukung kegiatan ini, kegiatan keamanan pangan di desa dan akan mereplikasinya. Nah, ini sangat diperlukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan keamanan pangan di desa yang saat ini menjadi program Desa Pangan Aman berbasis komunitas, yang berarti seluruh elemen komunitas di desa dilibatkan secara aktif dalam mencapai desa pangan aman. Nah, ini ya. Intervensinya pun kita akan lakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi supply melalui kegiatan pembinaan UMKM pelaku usaha pangan. Itu ya dari sisi supply, penyuplai pangan itu siapa? Pasti pelaku usaha ya. Kemudian juga sisi lainnya adalah sisi demand atau sisi permintaan. Nah, permintaan itu siapa? Pasti masyarakat, konsumen ya, yaitu melalui Baik, saudara, kita tentunya masih terhubung dengan Ibu Dr. Randa Hadeningsih selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sambil merecovery kembali mungkin jaringan atau signal yang mungkin ada kendala di tengah perjalanan. yang akan Ibu menjadi masih bisa mendengarkan kami? Masih bisa mendengarkan kami, Ibu? Nah, ini ya. Jadi sudah dilakukan pelatihan kader keamanan desa dan besok akan dilakukan bimbingan teknis kepada komunitas. Nah, komunitas itu siapa? Yaitu perwakilan-perwakilan dari elemen masyarakat. Ya, seperti contohnya seperti organisasi perempuan yang ada di sana ya, ada PKK, kemudian ada Karang Taruna, ada kelompok komunitas sekolah, kelompok pelaku usaha, PIRT, ya itu nanti semuanya akan kita bina dan untuk bisa menciptakan keamanan pangan di desa itu. Nah, saya kira itu intinya dari intervensi keamanan pangan desa yang akan kita lakukan di Kota Pare-Pare. Nah, semoga dan ini akan dinilai ya, intervensi ini akan dinilai sampai di tingkat nasional. Nah, kami sangat mengharapkan keterlibatan yang aktif dari pemerintah, baik dari pemerintah kota sampai ke tingkat desa untuk bisa menciptakan desa dengan banyaknya inovasi-inovasi yang ada di Kota Pare-Pare ini nanti bisa menjadikan desa pangan aman di Kota Pare-Pare ini menjadi unggul. Saya rasa demikian Mbak bisa menjadi percontohan dalam pembelajaran desa-desa lainnya baik yang ada di Pare-Pare maupun di Sulawesi Selatan. Baik. Saya kira demikian Mbak. Iya, baik. Mohon izin Ibu ini untuk mungkin terkhusus untuk di Pare-Pare secara internal mungkin kelurahan-kelurahan ya seperti itu. Baik, ini saya sangat apresiat gitu tadi pemaparan Ibu, begitu pula sebagai masyarakat Pare-Pare bagaimana kemudian kita bekerja sama gotong royong mewujudkan program ini secara maksimal. Tapi mohon izin dan petunjuk Ibu sedikit pencerahan, apakah mungkin di kemudian hari ini kan berkesinambungan, jadi
apakah mungkin di Parepare nih secara internal, semoga bisa menjadi pilot project untuk kabupaten kota yang lain di Sulawesi Selatan seputar adanya advokasi terpadu untuk mencapai kesehatan masyarakat secara paripurna seperti itu, Ibu. Mohon izin. Iya, iya pasti Mbak. Ini kan sekarang yang diintervensi satu desa ya, kita buat percontohannya. Tentu saja ini nanti akan menjadi contoh untuk desa-desa lainnya. Nah, untuk desa lainnya ini nanti ada yang namanya program replikasi. Replikasi itu berarti mencontoh yang sudah ada. Tentu saja ini nanti komitmen dari pemerintah daerahnya ya, untuk menjadikan semua desa itu seperti itu. Nah, pangannya aman. Tentu saja kalau pangannya aman, itu nanti karena kan Parepare ini mau menjadi kota wisata. Nah, ini sangat penting sekali untuk pangan amannya. Semua produk-produk yang dihasilkan dari kota Parepare, baik itu oleh pangan industri rumah tangga ataupun oleh industri kecil, mikro, menengah lainnya, itu bisa bermutu, aman dan berkualitas, itu akan sangat mendukung kota Parepare sebagai kota pariwisata. Nah, untuk itu bisa diterapkan ke seluruh desa, itu membutuhkan komitmen dari pemerintah daerahnya. Saya rasa Bapak Wali Kota dan jajarannya itu sangat berkomitmen terhadap hal ini ya. Kemarin seperti contohnya kemarin sudah berhasil di Pasar Aman, ya kan? Pasar Aman itu beberapa tahun yang lalu kan kita intervensi ya, kita ajarin bagaimana untuk menjadikan pasar aman, dan sudah dilakukan replikasi ya terhadap Pasar Sumpang Minangai. Nah, Pasar Sumpang Minangai itu yang kita lombakan ternyata bisa menjadi juara 1 kan. Nah, ini saya harap juga nanti dengan desa ya, dengan desanya itu nanti bisa juga setelah kita intervensi, dia bisa menjadi desa percontohan, bahkan dia bisa kita lombakan untuk menjadi desa yang juara. Saya rasa demikian. Jadi komitmen dan dari pemerintah daerahnya ini sangat-sangat mendukung, dan saya yakin kota Parepare bisa. Ini sudah dibuktikan dengan gimana kemarin kita bisa mengunggulkan pasar amannya dan menjadi juara nasional. Amin, amin. Mohon bimbingan dan dukungannya selalu Ibu. Dan pasti kita terusnya terus berharap atau besar harapan kita kemudian semoga program-program yang setelah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan ini mampu berdampak secara menyeluruh ya Ibu ya, dan baik dari sisi supply maupun demand terkait keamanan pangan secara tidak hanya secara kontekstual tapi benar-benar di dunia nyata dan masyarakat ikut ambil bagian secara aktif begitu Ibu. Yang terakhir barangkali Ibu sebagai closing statement kita pada pagi hari ini silakan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kota Parepare ini kan memang sudah mencanangkan sebagai kota wisata ya, makanya segala sesuatunya harus menjadi sesuatu yang bisa diunggulkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya. Jadi dengan adanya program pangan aman ini tentu saja kami tidak lepas tangan, walaupun nanti tahun ini kan kita intervensi ya satu desa, tapi untuk tahun-tahun ke depan misalnya Kota Parepare itu mereplikasi desa-desanya, kami tentu saja siap untuk membantu kalau diperlukan gitu. Nah, mudah-mudahan juga di Kota Parepare itu memang bisa tercipta yang namanya pangan aman ya, pangan aman, karena tadi ya hubungannya itu tentu saja kan dengan ada stunting, bisa menurunkan stunting ya kan. Benar. Terus itu pasti sangat berhubungan ya. Kemudian dalam pandemik ini kan juga makanan-makanan perlu diperhatikan kan, supaya menjadikan gizi itu bisa membantu kita dalam kondisi pandemik. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami siap membantu apabila nanti ke depan kota Parepare itu akan melakukan replikasi-replikasi. Nah, tentu saja kami berharap kota Parepare pangannya aman dan tidak ada produk-produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, semuanya yang harusnya berizin edar terregistrasi juga harus diregistrasi, yang seharusnya memang pangan olahan siap saji yang harusnya higiene sanitasinya layak itu juga harus seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu kota Parepare menjadi kota wisata yang handal. Saya rasa demikian Mbak.
Baik, terima kasih Ibu Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Makassar yang selalu punya waktu menyempatkan mewakafkan pikirannya, berbagi, share ya, dan menyapa masyarakat Kota Parepare melalui layar kaca TV Peduli. Mungkin saya sih penasaran ya dan ingin sekali karena selama ini bertemu dengan Ibu hanya secara virtual. Semoga di kesempatan yang lain bisa bertemu secara langsung, hadir bersama kami di studio Ibu. Insya Allah kalau saya ada waktunya dan pas waktunya ya. Siap, siap, siap. Makasih. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya ketahanan pangan dan juga aman daripada semua makanan-makanan atau apa yang akan kita konsumsi benar-benar harus sesuai prosedur dan ketentuan seperti itu ya. Karena pasti kesalahan atau kelalaian sedikit ini memberikan dampak yang kurang bagus untuk kedepannya. Jadi salah satu untuk memberikan kita janji atau garansi generasi emas tahun 2045 adalah pangan aman yang benar-benar dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Salah satunya adalah jajanan sekolah ya, seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi Bu sudah bergabung secara virtual. Terima kasih pula untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami. Saya Ika Merdeka Sari akan menyapa Anda kembali di pekan kedua dan pekan keempat dalam program talk show spesial dari Pangan Aman di layar kaca televisi Peduli Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.